Padepokan Bambu. Kendal, Minggu, 21 Agustus tahun 2005. Bangun, bangun, bangun! Suara yang secara refleks dan merubah posisi badanku dari yang semula berbaring menjadi posisi duduk. Itu tadi adalah suara Abah Rois, kiai di pondok pesantren kecil yang letaknya berada di Dusun Penaton, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Beliau adalah sesosok orang yang sangat santun, sangat berkarisma, wajah dan senyumnya serta pandangan mata beliau sangat teduh bila dipandang. Beliau adalah seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi, sangat berkarisma dan berwibawa. Beliau adalah salah seorang hafidz di kecamatan ini. Di sini kami biasa dibangunkan sekitar pukul 3:30 pagi. Bangun, ambil sendal jepit, ambil peralatan mandi, cuci muka, gosok gigi, wudu, lalu berangkat ke bangunan tengah pondok pesantren yang biasa kami gunakan sebagai musola. Masyarakat di sini menyebut pondok pesantren ini dengan sebutan padepokan, karena memang tempat ini biasa digunakan sebagai rumah singgah bagi anak-anak warga sekitar pondok untuk belajar dan mengaji. Kadang-kadang kami anak-anak warga sekitar yang pulang pergi ini biasa juga disebut dengan santri kalong karena ketika pulang sekolah kami pulangnya ke rumah untuk sekedar makan siang. Istirahat sebentar lalu melanjutkan kegiatan mengaji di pondok tersebut. Biasanya kegiatan mengaji dimulai selepas jamaah salat asyar. Kegiatannya adalah setoran bacaan kitab suci Al-Quran kepada Abah. Lalu setelahnya adalah kegiatan-kegiatan rutin di pondok sampai pagi. Setelah selesai setoran pagi setelah jamaah subuh kami diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sarapan lalu dilanjutkan dengan berangkat ke sekolah masing-masing. Begitulah kehidupan yang kami jalani setiap hari. Di padepokan ini udaranya masih sangat sejuk. Tempatnya berada di atas tebing dengan pemandangan yang luar biasa indah. Menghadap arah timur berhadapan langsung dengan pemandangan indah Gunung Ungaran, setiap saat dihiasi dengan kicauan-kicauan burung liar, kadang juga suara jenggeret. Tahu nggak jenggeret itu apa? Jenggeret? Jenggeret itu loh makanan seukuran telur ayam yang warnanya coklat, terus dalamnya ada isinya gula merah, tahu kan? Maaf, itu jemblem. Kirain itu, hehehehe. Tempat ini dulunya adalah pondok pesantren juga di zaman penjajahan Belanda dan Jepang milik kakek buyutnya Abah. Namun pasca kemerdekaan, Belanda kembali datang dan membuat keonaran, salah satunya membumi hanguskan pondok pesantren ini. Semuanya habis dibakar tanpa sisa, bahkan termasuk kakek beliau pun juga ikut gugur kala itu. Kemudian setelahnya tempat ini dibiarkan begitu saja, hanya menjadi kebun bambu dan singkong. Barulah di tahun 2004 akhir setelah Abah menyelesaikan pendidikan pesantrennya di Cirebon selama 13 tahun kemudian telah dinyatakan lulus, beliau dibantu oleh keluarga besar dan warga sekitar, kembali mendirikan pondok pesantren ini. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Muda-mudi di sekitar pondok ini menjadi mendapat naungan kembali dari sisi spiritual. Bangun Her, bangun. Suara Abah membangunkanku dari pembaringan tidurku. Inji, iya Bah, jawabku singkat. Ayo bangunkan yang lain juga. Inji Bah. Dengan setengah sempoyongan aku berdiri dan membangunkan kawan-kawan sekamarku. Momen indah itu masih aku kenang sampai sekarang. Suasana ketika setoran bacaan pagi, santriwan-santriwati duduk berurutan ke belakang, santri yang bin Nadhor membaca biasanya lebih dulu ke depan, lalu dilanjut santri bil guib menghafal setelahnya. Tentu saja yang masih banyak salah saat setoran pasti akan menerima hukuman, yaitu berdiri di tepi tembok sambil membaca bacaan setoran tadi berulang-ulang sampai Abah mengatakan, "Cukup, silakan beli pulang." Lama durasi hukuman tersebut bervariasi dari mulai 15 menit dan bisa jadi sampai dengan 1 jam, tergantung sesering apa santri atau santriwati tersebut dihukum. Semakin sering semakin lama hukumannya, kalau dihukum itu capeknya nggak seberapa loh. Beneran, cuma malunya yang merah-merah deh tuh pipi, hehehe. Berdiri di dekat tembok dan dilihat oleh puluhan santri dan santriwati lain. Kebanyakan.
Ada juga sih hukuman lain, yang paling ringan adalah dipukul diceblek kalau dalam bahasa Jawa, dengan kayu ajaib yang Abah gunakan setiap mengajar. Kayu apa itu, Mas? Kayu siwak panjang milik Abah, tahu kan fungsinya? Dasar dari pesantren bukan hanya pandai secara logika, hafalan, maupun pemahaman, namun disiplin dan ridho gurulah yang paling utama, dan harus dicari santri. Kira-kira seperti itulah salah satu penjelasan Abah kepada kami di salah satu talim kami. Jadi untuk santri yang baru atau belum terbiasa akan merasa risih pastinya bila dipukul dengan kayu tadi. Namun untuk santri bandel yang sudah punya kemauan kuat untuk mencari ridho guru ya pasti akan dengan legowo menerimanya. Dari pondok inilah aku belajar tentang kedisiplinan dari seorang kiai muda yang hidupnya mensufi. Abah adalah orang yang gemar berpuasa, hidupnya seolah-olah adalah puasa, beliau melakukan ibadah puasa setiap hari, hanya 5 hari yang dilarang sajalah beliau tidak berpuasa, sisanya beliau terus berpuasa, bahkan mengamalkan hakikat dari puasa itu sendiri, beliau jarang sekali marah, selalu menahan diri dan sabar ketika kami para santri tidak mudah paham dengan pelajaran yang beliau sampaikan. Orang yang tulus dan akhlak yang luar biasa santun, beliau selalu menutup mulut ketika tersenyum atau tertawa, hidupnya menyendiri di antara pondokan-pondokan bambu yang kami tinggali. Aku teringat cerita Abah di salah satu talim, uang itu nggak penting kata Abah berapi-api, lalu dilanjut dengan cerita beliau, dulu Abah pernah kepincut dunia sewaktu masih nyantri, beberapa kali orang datang kepada Abah yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu pengurus di pondok pesantrennya, mendapat fasilitas ruang kamar yang lokasinya ada di dekat pintu gerbang pondok. Dengan harapan mudah untuk ditemui baik oleh santri, warga, wali santri, maupun tamu yang lainnya, awalnya orang-orang datang sekedar untuk bersilaturahmi, lama-lama ada seorang teman Abah dari desa sekitar pondok yang meminta Abah untuk menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di selembar kertas putih. Kadang juga di kain putih, ditulis dengan tinta yang sangat wangi khas Timur Tengah dengan irama nafas tertentu saat menuliskannya. Kawan-kawan tahu kan tulisan tadi untuk apa? Ya gitulah, tulisan tadi digunakan sebagai rajah jimat bagi orang yang memintanya, ada yang digunakan untuk pelarisan, kadang obat alternatif, kadang juga untuk orang-orang yang belum menemukan jodoh, awalnya karena tidak tega dengan orang yang datang, namun lama-lama seperti ketergantungan dan memang disitulah poinnya, setan itu menggoda manusia sesuai kadar keimanannya. Ada yang dengan pandangan, ada yang kamer, ada juga yang narkoba, mencuri, dan lain sebagainya. Biasanya orang yang datang memberikan imbalan kepada Abah sebagai penulisnya, imbalannya pun beragam, kadang rokok, kadang gula dan teh maupun yang lainnya. Namun suatu ketika Abah sadar, setelah buya, kiainya Abah menegur beliau. Hati-hati, kalau orang-orang tadi tidak kuat iman dan justru menjadi syirik, kita akan kena dosa besar, kamu yang memfasilitasi mereka dan aku yang memfasilitasi kamu di sini. Kata-kata buya menjadi bahan renungan Abah, memang begitu cara kiai sepuh ketika mengingatkan orang. Halus dan membuat orang yang diingatkan merenungi apa yang sudah dilakukan, akhirnya Abah pun bertaubat nasuha kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memilih melanjutkan hidup mensufi menjaga puasa setiap hari sampai dengan sekarang, mungkin, agar selalu ingat dengan hukum Allah, dan menyadarkan diri selalu bahwa hidup hakikatnya adalah berpuasa.